Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat yang live di rumah ya. Hari ini kita dilayani oleh Minang Bivo. Tata ibadah kita memakai model C bahasa Indonesia. Topi mingguan, berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua, supaya ibadah kita berjalan dengan baik, agar handphone sebaiknya silent. Sekarang kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia
menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, Tuhan yang telah menurahkan kepada kami berkat dan karunia rohani, sehingga kami dapat memahami rencana yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Semuanya itu kami syukuri melalui ibadah ini, dan kiranya Tuhan berkenan menerima kami, umat-Mu yang datang menyembah Engkau pada saat ini. Satukanlah hati kami untuk mempersembahkan pujian yang benar di hadapan-Mu, karena Engkau telah menebus dosa kami melalui darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar semakin dimampukan melihat segala yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terimalah doa dan pujian kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Muslim, kita bernyanyi. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 3.
Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan Maha Kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama mohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Laku gereja kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acap kali tidak mencerminkan dan menyatakan kehendak-Mu. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan-Mu, melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkannya dalam hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kita bersama kita bernyanyi. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 395 ayatnya yang ke-1 sampai 3. betapa indah jarinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosa.
dosaku. Budi ajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Aku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh liputlah, suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Budi ajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nada bacaan minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 66 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjerat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasyurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggalkan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan dengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku
kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dari kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita memuji Tuhan. Mari membaca Tuhan Injil. Pimpinan Sinode GKPS nomor 494/3 strip PS /2022. Hal Tona Sidang Sinode Bolon GKPS Pa 45 hon. Kubani nahinormat Aganut Pagori ni Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan ni Bay. Salam ibagas koran ni Tuhan Yesus Raja ni Kuria il. Pinuji ma Tuhan tak nama masu-masu perdalanan ni sidang Sinode Bolon GKPS Pa 45 hon Bani tanggal 28 Juni das Kubani Saga Juli 2022. Mariana ni Balai Bolon GKPS Pematang Siantar. Sinode on maronjolan ubani tema hasadaon pakon pangidangion na marbuah pakon subtema mangarahkon kuria marsitukolan pakon marsipatubuhan apa marsipardeatean mandopakon parutolon ni goluh. Sidang Sinode Bolonon ibuka pimpinan Sinode GKPS riap pakon ontangan na hadir Aima perwakilan PGI wilayah Sumut, pimpinan gereja HKI, GKI Sumut, HKIP, Dihud Dohoma Mitrahun UM, KN LWF, Sonai Homa Staf Khusus Menkumham RI, perwakilan Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Kapolda Sumatera Utara, perwakilan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bupati Simalungun, PLT Wali Kota Pematang Siantar, Bupati Dairi, perwakilan Kapolres Simalungun, perwakilan Kapolres Pematang Siantar, anggota DPRD Kabupaten Simalungun, pakon tokoh-tokoh gereja apa masyarakat. Dihud Dohoma nyombah tahun Yayasan Pendidikan GKPS, RBM GKPS, Seksi Nama Poso GKPS Purbatongah, Sonai Homa Gemendekor GKPS Padang Bulan Medan. Malas hurta halani domma boy hita mengadokkan sidang Sinode Bolon Pa 45 hon secara tatap muka. Halani domma ihadiarhon pamarentah hatsipe maningondo tetap menerapkan protokol kesehatan.
bueni peserta naroh aima 408 halak humbani 460 halak. Aima humbani utusan majelis pendeta, utusan majelis penginjil, utusan resort, utusan ketua seksi kategorial, utusan pemuda, pakon utusan perempuan. Sidang sinode bolon pa 45 honon, aima sidang sinode kerja, janah materina isahapkon bani sidang sinode bolon, aima sada. Laporan pertanggungjawaban pimpinan Sinode GKPS. 2. Laporan Majelis Sinode GKPS. 3. Program pelayanan pakon anggaran penerimaan dan belanja GKPS tahun 2023 dan 2025. 4. Inventarisasi masalah pemberlakuan tata dasar pakon tata laksana GKPS. Bani sidang sinode bolonon, Ibu Halido homa haganupan peserta marhiteon 2 ceramah. Aima na parlobe na patorakon pasal iman Kristen melalui katekismus. Ulangi, iman Kristen melalui katekismus kecil Luther menjaga agar tetap berpusat pada Injil Kristus Yesus. Na binobanhon ni pendeta Dr. Charles W. Peterson nahun KNLWF Lutheran Study Center Pematang Siantar. Paduahon aima memberitakan Injil di tengah masyarakat majemuk dalam konteks perubahan masyarakat akibat transformasi budaya digital. Nah bidobanhon ni pendeta Gomar Gultom MTH, Ketum MPH PGI. Jana yadong kondo homa sosialisasi pasal gerakan orang tua asuh Sibuan Pasu-Pasu dalam kurung GOTAB GOTAB. Na binobanhon ni pengurus yayasan pendidikan GKPS. Piga-piga haputusan sidang sinode bolon GKPS pa 45 honon aima. Na parlobe menjalo laporan pertanggungjawaban pimpinan sinode GKPS tahun 2021 dan 2022. Marhite catatan humbani sidang sinode bolon GKPS pa 45 hon. 2. Menjalo laporan majelis sinode GKPS tahun 2021-2022. Marhite catatan humbani sidang sinode bolon GKPS pa 45 hon. 3. Manotapkon program pelayanan pakon anggaran penerimaan dan belanja GKPS tahun 2023 dan 2025. 4. Manotapkon penyempurnaan tata dasar pakon tata laksana GKPS nasihol hiberlakuhon bani sada November 2022. Hubat tahaganupan riap sauhur mahita manonggohon jana mandalakkon haputusan sidang sinode bolon GKPS pa 45 honon. Sadahal na perlu si pator sauta rup aima pasal na meningkatkon persentase kehadiran pagori ni kuria na roh upar mingguan, partongguan rumah tangga, pakon mandihuti horja bagal na passing. Ija jumlah ni naroh rata-rata itoru ni 50% ope. Domu hujai hubani haganup pagori ni kuria asal lambin tingkat konhita ma kehadiran laho mandihuti kegiatan-kegiatan ibadah. Janah lambin iharinggas konhita parhorja huria ma pangidangiyota itongah-tongah ni huria ni Tuhan. Marhite na marsi tukolan pakon marsi patoguhan apa marsi pardeatean mandopakon parutolan ni goluh di tongah-tongah ni situasi pandemi COVID-19 sia na masa ope. Sonai mato na sidang sinode bolon pa 45 honon ipadas hanami hubani na siyam. Diate tupama hatawonon nami bani haganup tonggo pakon pangurupion na siyam kuria. Gabi boy mardalan dear sidang sinode bolon GKPS pa 45 hon. Pa 45 hon.
tuata Yesus makasomanihita haganupan. Horas, salam pakon tonggo nami ige sidang sinode bolon GKPS pang 45 hon, pimpinan sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1, 2, dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah.
mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu mahubat haganupan. Ting-ting humbani panitia pengadaan gedung gereja GKPS Harapan Indah. Perlu bimai saldo minggu sebelumnya 160 juta 136.814 rupiah. Izalohita do bagal nihur humbani keluarga ni inang samas diarni boru sinaga bahat ni 800.000. Bagal ni humbani Bapak Reko Saragi inang boru sipayung, keluarga humbani Bapak Samas Hamser Johnson Munte bahat ni 250.000. Bagal ni humbani Bapak Situa Lihardo Saragi Majelis Hun GKPS Cibubur bahat ni 5 juta rupiah. Bagal nihur humbani inang Situa Meriana Saragi GKPS Cempaka Putih bahat ni 4.500.000 rupiah. Tambahan hasil roadshow GKPS Tangerang bahat ni 6.250.000 rupiah. Tambahan penerimaan janji iman jemaat minggu ke-1 bulan Juli bahat ni 1.200.000. Aima humbani Bapak Samas Hamser Johnson Munte cicilan janji iman ke-4 bahat ni 1 juta rupiah. Napa dua hon cicilan janji iman ke-3 humbani Pemudata Frendi Saragi bahat ni 100.000 rupiah. Napa tuluhon humbani Pemudi Ana Sinaga bahat ni 100.000 rupiah. Total na masuk 178 juta 136.814 rupiah. Pengeluaran ta ibagas nasa mingguon viatikum ATP transport pengajar tim musik untuk Bang Roy bani tanggal 24 Juni bahat ni 400.000 rupiah. Konsumsi latihan prahmen untuk tanggal 23 Juni dan tanggal 30 Juni bahat ni 140.200 rupiah. Transport sutradara drama GKPS untuk tanggal 19 Juni 2022 bahat ni 100.000 rupiah. Total pengeluaran ibagas nasa mingguan 648.200 rupiah. Saldo akhir pertanggal 1 Juli 2022 bahat ni 170 juta 280.614 rupiah. Duit na masuk bani sadarion untuk pengadaan gedung gereja. Ijalohita do cicilan janji iman ke-5 humbani Bapak Situa Ronaldo Sitopu bahat ni 1 juta rupiah. Napa dua hon humbani Bapak Lustar Damanik untuk cicilan janji iman ke-3 bahat ni 2 juta rupiah. Napa tuluhon cicilan janji iman ke-3 humbani Bapak AM Simanjuntak bahat ni 2 juta rupiah. Total na masuk ibani sadarion untuk janji iman jemaat bahat ni 5 juta rupiah. Sonai mana bui pada sekanami ipangindohon hanami use kubat tahaganupan hal ini dohorman do acara ta janah bahat do pe dana nasi butuhkon ase hubani hita namar janji iman bui ma mulai icicil hita. Alani yang guna terdata na domah hita marjanji iman bahat ni 420 juta 386 ribu rupiah.
penerimaan sampai sonari baru 111 juta 916. Jadi harapkan hanami hubat haganupan ase saling kerjasama, saling mendukung kita ase boy mardalan surat-surat ton. Untuk rincian nih boy ikirim hanami do setiap Sabtu malam bani WA grup ta ase boy parek sahita haganupan. Boy koreksi yang gorong na salah, koreksi na siam. Jadi sonai mana boy pada sekanami, terima kasih ma Tuhan masuk-masuk. Shalom, selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Selamat datang jana, selamat melayani ma hubani inang bipunami IGKPS Harapan Indah. Selamat datang jana, selamat beribadah ya tonah nami hubani jemaat aima napar yang pertama sekali beribadah di GKPS Harapan Indah. Apabila ada, kami undang berdiri. Terima kasih. Warta Jemaat GKPS Harapan Indah, Minggu 3 Juli 2022. Keuangan dan kegiatan jemaat. Yang pertama, keuangan. Saldo kas sebelumnya 3.954.730 rupiah. Subtotal penerimaan minggu banyaknya 16.416.234 rupiah. Total pengeluaran jemaat plus pengadaan sebanyak 12.772.711 rupiah. Total pengeluaran resort plus umum akhir bulan sebanyak 7.481.500 rupiah. Total penerimaan minggu min 3.837.977 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan sebanyak 116.753 rupiah. Yang berikutnya, uang yang masuk hari ini Minggu 3 Juli 2022. Yang pertama, BNU dari keluarga Situa Ronaldo Sitopu untuk kas kuliah sebanyak 300.000 rupiah. Yang berikutnya, persembahan bulanan untuk bulan Juli dari keluarga Situa Ronaldo Sitopu sebanyak 100.000 rupiah. Yang berikutnya, persembahan bulanan untuk bulan Juni dari keluarga CSY Erikson Manurung sebanyak 100.000 rupiah. Yang berikutnya, galangan partonggoan. Yang pertama, ke kas pusat sebanyak 100.000 rupiah. Ke kas kuria sebanyak 126.000 rupiah. Yang ketiga, ke kas sektor sebanyak 170.000 rupiah. Yang berikutnya, persembahan bulanan untuk bulan Juli dari keluarga CST Detin Simaringga sebanyak 100.000 rupiah. Persembahan bulanan untuk bulan Juli
dari keluarga Situa Ferry Nelson Sinaga sebanyak Rp100.000. Persembahan bulanan untuk bulan Juli dari keluarga Situa Sahat Simarmata sebanyak Rp100.000. BNU dari keluarga inisial NN untuk Parhorjani Kuria sebanyak Rp150.000. Persembahan bulanan untuk Juli dari keluarga Mangara Simani Huruk sebanyak Rp100.000. Persembahan bulanan untuk bulan Juli dari keluarga AM Simanjuntak sebanyak Rp100.000. Jadi total uang yang masuk hari ini sebanyak Rp1.546.000. Sonaima pasal parduitan ni jemaat GKPS Harapan Indah, saya Tuhan masu duiton merdalan ibagas nadear. Sonaima pasal parduiton, sonari pasal kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah. Naparlobe Aima, ibadah anak sekolah minggu GKPS Harapan Indah hari ini Minggu 3 Juli, kelas kecil dan kelas besar dilaksanakan pukul 10 WIB di lantai 3. Yang berikutnya, hari ini Minggu 3 Juli 2022, setelah ibadah Minggu akan dilaksanakan latihan atau JR kotor full tim acara HUT ke-9 di GKPS Harapan Indah. Jemaat yang baru atau jemaat yang bertambah telah diterima jemaat yang mendaftar atas nama yang pertama Bapak David Raja Dear Surbakti, status belum berkeluarga sebagai kepala keluarga. Yang kedua, Hiskia Ganesha Surbakti, belum berkeluarga, status sebagai adik. Yang ketiga, Cindy Permata Puan, belum berkeluarga, status sebagai adik. DRA Okoni Santi Sinaga, status sebagai ibu orang tua. Keluarga tersebut saat ini bertempat tinggal di Kampung Babelan nomor 159 RT 22 RW 03 Babelan Kabupaten Bekasi. Angguadong ijon hanami makatahon selamat datang jana selamat beribadah. Angguadong boy jongjong tene. Adong usenang salat niham do. Terima kasih nang, silakan duduk. Bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk konseling, diskusi firman Allah, dan yang ingin didoakan oleh pelayan full timer, maka pelayanan terhadap jemaat GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 pukul 10 WIB sampai 15.00 WIB. Pelayan Pendeta Dr. Richard Siboro. Nah, berikut nih sermon hademuan majelis ketua-ketua seksi CST CSY GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 jam 19 WIB atau jam 7 malam. Petugas full timer, tempat via Zoom. Nah, berikut nih pertongguan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 19.30 WIB. Tuan rumah keluarga Herdiwanto Saragi Buru Sinaga.
ambilan Syamas Hamser Munte, agenda Situa Sahat Simarmata, Doding CST Rosliati Parapat. Nah, berikut nih ibadah doa pagi yang akan dilaksanakan Sabtu 9 Juli 2022 pukul 6 WIB di GKPS HI ditiadakan berhubung ada JR untuk persiapan ultah GKPS Harapan Indah. Ibadah Minggu 10 Juli 2022 yaitu ibadah HUT GKPS HI yang ke-9 tahun akan dilaksanakan di Hotel Santika Harapan Indah. Nah, berikut nih untuk ibadah anak sekolah minggu akan dilaksanakan sore hari. Tempat dan waktunya akan diinfo selanjutnya. Yang berikutnya, kehadiran majelis CST, CSY, ketua-ketua seksi di GKPS Harapan Indah bergabung Zoom dengan GKPS Ancol Rabu 29 Juni 2022 bisa kita lihat di Warta Jemaat. Bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan BNU dapat memberikan melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah via BRI. Nomor rekening bisa kita lihat di Warta Jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, maka dapat mentransfer ke rekening pengadaan gereja GKPS Harapan Indah via Bank Mandiri. Nomor rekening bisa kita lihat di Warta Jemaat. Yang bertugas majelis tanggal 10 Juli berhubung minggu khusus HUT GKPS Harapan Indah yang diadakan di Hotel Santika Harapan Indah. Jumlah jemaat yang beribadah hari ini sebanyak 75 orang. Demikianlah ting-ting kita di dalam 1 minggu ini. Diate itu Pak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, atas berkat anugerah yang kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini, sehingga kami datang dengan penuh ucapan syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di surga, tadi sudah dibacakan di ting-ting mengenai keuangan jemaat GKPS Harapan Indah, baik dari seksi-seksi, baik kategorial maupun non-kategorial. Biarlah keuangan ini ya Bapa bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan siapapun Tuhan, majelis atau seksi-seksi yang mengelola keuangan ini, biarlah semuanya bisa dikelola dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat kegiatan yang sedang berlangsung di jemaatmu GKPS Harapan Indah. Biarlah apapun yang sudah kami lakukan Tuhan dalam seminggu ini, biarlah kegiatan itu semuanya berjalan dengan baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat beberapa kegiatan yang akan kami laksanakan Tuhan untuk minggu depan. Termasuklah itu Tuhan, JR kami atau Gladi Bersih dan juga Pesta HUT GKPS Harapan Indah yang ke-9 tahun. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan Bapa. Biarlah segala apapun kegiatan yang akan dilaksanakan, kami semua turut berpartisipasi ya Bapa, sehingga acara itu nanti bisa berjalan dengan baik. Dan undangan yang sudah disebar
ke berbagai-bagai gereja GKPS maupun dari luar. Biarlah semuanya Bapa meringankan langkah untuk datang di hari H ulang tahun gereja GKPS Harapan Indah. Ini adalah suatu ucapan syukur balas uhur ulang tahun gereja kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam setiap apapun kegiatan yang akan kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan di atas segalanya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 2. Indahnya saat teduh menghadap tahta Bapa-Ku, unaian doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena hanya Tuhanlah yang layak disembah, dimuliakan di tengah-tengah kami. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu pujian kami Tuhan, agar Tuhan menjadi mulia, Tuhan menjadi harum di tengah-tengah kami. Itulah puji-pujian kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Biko kami, Nadia Damani.
kuasai inang devo kami Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan urapan Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu dapat mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan yang begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, dan begitu tinggi, sehingga pulang nanti kami Tuhan penuh dengan urapan Roh Kudus. Dan kami juga berdoa untuk acara kami hari ini, acara geladi, untuk acara ulang tahun kami tanggal 10 Juli yang akan datang. Tuhan juga hadir dalam acara geladi ketua kami, sehingga kami dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan nama Tuhan juga dipermuliakan melalui acara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada semua jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, keluarga per keluarga, agar Tuhan menyertai kami semuanya siang dan malam, dan rumah tangga kami dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, sehingga ada kedamaian antara Bapa dan Ibu dan anak-anak juga. Berikan kami berkat Tuhan apapun yang kami kerjakan, sehingga kami dapat bersuka cita dan dapat memberi kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, berkati semua pekerjaan kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada semua anak-anak kami, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kami juga serahkan kepada Tuhan. Dan melalui anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan anak kami agar anak kami tumbuh dan dewasa di dalam nama Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang mereka ceritakan dapat tercapai karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan mereka, baik yang sekolah, yang kuliah, yang sudah tamat kuliah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, kami serahkan semuanya. Kami serahkan juga gerejamu, agar melalui gerejamu ini Tuhan makin memulia nama Tuhan. Kami serahkan semuanya, seksi kategorial maupun non kategorial. Kami serahkan semua majelis, kami serahkan semua PNJ, agar semua kami dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, dan gerejamu ini dapat bertumbuh secara kualitas iman kami semuanya Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk acara ulang tahun kami minggu depan yang akan kami laksanakan di Hotel Santika Harapan Indah. Tuhan juga hadir di acara itu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga acara dapat berjalan dengan sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan dan tujuan kami juga tercapai Tuhan. Kami juga ingin memperoleh dana untuk pelunasan gedung gereja yang telah kami beri, dan juga pengembalian dana yang telah memberikan sebelumnya kepada gerejamu, baik secara pinjaman, baik melalui jemaat maupun di luar jemaat. Semua undangan, semua pengisi acara, semua yang kami undang sebagai donatur, juga Tuhan ketuk hati dan pikirannya dapat hadir pada acara itu, dan acara itu sukses secara kebaktian dan secara pencarian dana. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir menyertainya dan memberkati kami semua. Berdoa secara khusus juga kepada panitia, juga tenurapi semua panitia, para pemain drama maupun kantoria maupun pemain yang lain, seksi semua di acara itu. Tuhan juga berkati
agar dapat bekerja dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami juga berdoa kepada gerejamu KPS yang telah mengadakan Senang Siode sehingga dapat menjadi gereja yang tumbuh lebih dewasa secara kualitas dan kuantitas. Tuhan sertai semua pendeta di KPS se-Indonesia, juga menang penginjil kami. Terus juga kami berdoa kepada pengurus sinode, Tuhan juga sertai agar dapat bekerja secara maksimal untuk memajukan gerejamu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan kepada negara kami yang Indonesia ini, yang situasi sekarang juga belum sempurna secara ekonomi, secara politik, juga secara kesehatan. Kami serahkan semuanya, Tuhan tutup dengan darah Yesus, dan melalui Indonesia nama Tuhan juga dipermuliakan. Kami serahkan pemerintahan tertinggi dan terendah, mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang menaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membuat Tuhan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan pujian dari saudari Elsa Siwayong. Silakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami ucapkan banyak terima kasih atas pujiannya. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bivo, kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 sampai 3. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang ke
dekat Bapak Inang, jemaat yang terkasih, baik yang di gereja maupun yang di lantai 2 dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah, mari kita satukan hati kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Bapa, kami masih memiliki kekuatan, daya tahan tubuh yang prima. Kami masih memiliki semangat pengharapan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap hati kami, telinga kami, bahkan juga pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh berdiam di dalam diri kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Inang. Firman Tuhan pada kita hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Boleh ditampilkan dalam bahasa Indonesia? Silahkan Bang. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Topik kita hari ini mengatakan kepada kita yaitu tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih. Bapak Inang, kita membaca secara responsoria. Saya memulai dari judul dan ayat 1. Jemaat seluruhnya membacakan ayat 2, demikian seterusnya. Mari Bapak Inang, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Inang, jemaat yang terkasih, saya mengundang mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Boleh Bang?
Silakan singernya untuk membantu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Inang. Shalom bagi kita semua. Mungkin Bapak Inang kita setuju bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menikmati kebaikan Tuhan, tetapi juga hidup secara aktif melalui perbuatan baik, perbuatan yang nyata terhadap sesama. Salah satunya perbuatan baik, perbuatan nyata adalah seperti lagu yang sudah kita nyanyikan. Kasih, mengasihi orang lain. Untuk gaya hidup orang percaya. Dan gaya hidup orang percaya melakukan yang baik Bapak Inang, bukan yang tidak baik. Gaya hidup orang percaya akan selalu dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun, membimbing, memampukan seseorang bekerja, memberi buah dalam hidupnya, sehingga diperbuahkanlah perbuatan yang baik, diperbuahkanlah segala yang baik, diperbuahkanlah apa yang dikatakan kasih. Bapak Inang jemaat yang terberkati, apa pekerjaan yang baik yang dikatakan dalam nats kita hari ini Bapak Inang? Pekerjaan baik itu seturut dengan buah roh yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Ada 9 poin ya Bapak Inang ya. Dan yang awalnya adalah kasih. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Ada 9 poin itu. Dalam nats khotbah kita hari ini, Paulus menasehatkan agar jemaat bersedia hidup saling mengasihi, saling menopang, saling memperbaiki, saling rendah hati terhadap orang lain. Agar jemaat juga hidup dalam mau mengerti satu dengan yang lain, mau berbagi. Itu sebabnya Bapak Inang Paulus mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan lelah berbuat baik. Kenapa? Karena pada waktunya nanti kita akan menuainya Bapak Inang. Artinya Bapak Inang, kalau ada kebaikan yang Bapak Inang lakukan, itu tidak akan sia-sia.
Kalaupun Bapak Inang kita semuanya sudah lelah melakukan kebaikan, sudah lelah menunjukkan gaya hidup seorang Kristen, percayalah Bapak Inang, itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan yang mengatakan pada waktunya kita akan menuainya. Maka kita harus punya semangat Bapak Inang. Mari tetap menjadi orang yang memiliki gaya hidup kekristenan, yaitu gaya hidup yang selalu menunjukkan kebaikan. Mari kita simak apa yang dikatakan nats khotbah kita hari ini Bapak Inang. Paulus mengajar bahwa kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, maka katanya apa Bapak Inang? Kamu yang rohani harus mengingatkannya. Siapa yang rohani ini Bapak Inang? Audo hamdo kita kah? Kalau ada seseorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, apakah meningon dihukum? Tidak Bapak Inang. Karena dikatakan dalam nats kita, kamu yang rohani harus mengingatkannya, menegurnya, menasehatinya. Bahkan dikatakan juga di sini harus memimpinnya kembali ke jalan yang benar, yaitu berjalan di jalan Tuhan dalam roh kebenaran, dan itulah yang akan menyelamatkan dia. Kita harus mengingatkannya untuk selalu mentaati didikan, ajaran, nasihat daripada Roh Kudus yang lemah lembut. Dan tidak cukup itu Bapak Inang, bahkan dikatakan dalam nats tadi, kita juga harus menjaga, menguasai, mampu menguasai diri kita, sehingga kita tidak terjatuh, tidak terjebak dalam pencobaan. Jemaat yang terberkati, kita membimbing seseorang untuk meninggalkan hawa nafsu kedagingannya, untuk meninggalkan dosa dan kejahatannya, untuk meninggalkan nafsu keduniawiannya, yang itu juga akan nantinya membawa dia kepada jurang kematian. Selanjutnya Paulus mengajar kita bahwa jika kita ingin memenuhi hukum Kristus Yesus, maka katanya tadi di ayat 6, haruslah bertolong-tolongan menanggung beban. Karena untuk itulah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Saling bertolong-tolongan, lang saling menolong Bapak Inang. Karena itu, iya. Tapi bertolong-tolongan dalam hal apapun itu, kita harus saling membantu. Dengan tolong menolong sesama, utamanya antar jemaat, antar tetangga, antar lingkungan, dalam melayani firman Tuhan, maka implementasi hukum Kristus semakin nyata bagi kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Inang, janganlah kita mengatakan diri kita sangat berarti bagi orang lain. Kan itu tadi katakan. Janganlah mengatakan dirimu kamu sangat berarti bagi orang lain, padahal kamu tidak berarti sama sekali. Ulang pa jago-jagohon doon Bapak Inang. Jangan sok jago, jangan sok tahu, jangan sok benar. Itu dikatakan oleh Alkitab tadi yang baru kita bacakan tadi. Tetapi kita harus saling membantu, karena dengan saling membantu antara sesama, di sanalah implementasi hukum Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah saling rendah hati. Oh, udah perlu Bapak Inang. Saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Jangan menganggap diri kita lebih sempurna daripada orang lain. Janganlah kita menipu diri sendiri, menipu orang lain, dan bahkan juga menipu Tuhan. Ingatlah, mata Tuhan tertuju pada semua orang, di mana saja, kapan saja. Maka jangan sekali-kali kita menganggap diri kita lebih hebat. Dalam pasal 6 ayat 3 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini jelas ayat Alkitab mengatakan hari ini Bapak Inang. Sesungguhnya menguji pekerjaan sendiri, ini adalah awal langkah yang sangat penting bagi kita
kalau ingin maju. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam jemaat. Menguji pekerjaan sendiri itu akan membawa kita, menuntun kita kepada salah satu langkah menuju sukses. Sehingga kita tidak pernah bermegah, membanggakan diri. Janganlah kita menjadi seorang yang bermegah melihat keadaan sendiri. Bisa bermegah Bapak Inang bisa, tapi jangan kebablasan. Dan jangan itu membuat kita menilai orang lain itu lebih rendah dari kita. Itu maksudnya yang dikatakan kebablasan. Tapi tetaplah menjadi rendah hati. Di ayat tempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Namun ingatlah Bapak Inang, bermegah diri akan menimbulkan akibat berantai. Apa itu akibat berantainya? Menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, menjadi lupa diri. Lupa kepada siapa yang memberikan kesuksesan, keberhasilan itu kepadanya. Dan kalau sudah jatuh kepada sikap yang sombong, tinggi hati, itu akan menimbulkan sikap yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Ini sebenarnya kalau kita lihat di jemaat Korintus, ketika mereka saling adu kehebatan, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos, yang mana yang hebat di situ? Tidak ada sebenarnya Bapak Ibu. Baik Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, itu sama di hadapan Tuhan. Karena yang menjadikan semua itu adalah Tuhan sendiri. Mereka hanya sama-sama punya peran menanam, menyiram, memperbaiki, meluruskan. Hanya itu peran mereka. Menentukan hasil adalah Tuhan sendiri. Jadi lang adong na perlu imegahkon badigolo taon Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu disombongkan. Yang patut dan layak adalah mari kita semakin merendahkan hati dalam hidup kita ini. Mau menang sendiri akan menimbulkan perbantahan, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan. Oleh sebab itu, sikap rendah hati itulah hal yang terpenting yang harus ada di dalam setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga dan bahkan setiap jemaat. Di ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Inang perlu berbagi pengajaran tene. Seseorang yang sudah menerima pengajaran mengenai firman Tuhan, baiklah ia berbagi kepada orang lain. Ia hendaknya menjadi berkat tentang firman Tuhan yang dia miliki kepada banyak orang. Anggo dong dapatkan sesuatu itu menjadi berkat, bagikan kepada orang lain. Itu yang mau dikatakan seperti ini. Dong may boto kita pasal holong. HP hasomanta dong ijay lang iboto pasal holong. Bolehlah berbagi. Anggo misalnya dong mak, utong-utongan ni keluarga. Ada yang mungkin bertengkar suami istri. Baiklah kita yang rohani. Kalau kita rohani ya Bapak Inang ya. Iya. Kalau kita merasa yang rohani, tahu yang rohani, bolehlah mengatakan tentang kasih. Supaya itu tidak terjadi dalam keluarga tetangga kita misalnya. Firman Tuhan sangat tegas mengatakan jangan sesat. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maningon diingat kita Bapak ini. Ini harus kita ingat. Jangan sesat. Jangan kita salah langkah. Ingatlah Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Dan Allah tidak ingin ada satu orang pun yang mencobainya dalam hal apapun itu. Jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Misalnya dalam hal sesuatu yang kita harapkan sudah lama, tapi kita tidak mendapatkannya, lantas kita mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa begini Tuhan? Aku sudah lama berdoa, aku sudah hidup dalam firman-Mu, aku sudah berbuat baik, tapi inikah jawabannya Tuhan? Itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Maka jangan sesat Bapak Ibu. Allah tidak mau dipermainkan. Lalu ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Inang,
Barang siapa menabur dalam dagingnya, maka ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur dalam hawa nafsu dunia, maka ia akan menuai kematian kekal. Namun, barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam damai sejahtera, oleh karena roh yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini, janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Lebih baik dan terbaik kepada sesama. On mahor jauh kita. Jangan bosan-bosan. Upayakan supaya selalu berbuat yang baik, selalu berbuat yang lebih baik, dan selalu berbuat yang terbaik terhadap sesama. Jika kita berupaya untuk ini Bapak Inang, maka dikatakan di ayat selanjutnya, kita akan menuai suatu tuaian yang baik, lebih baik dan terbaik pada waktunya. Jadi anggo nama dear doi suak kita, nama dear do jalon ta Bapak Inang, pos mahurta. Enggak pernah Tuhan itu berjanji muluk-muluk. Yang baik tetap yang baik hasilnya. Enggak pernah itu kalau ditanam pohon jagung, maka buahnya nanti menjadi kentang. Tidak akan pernah itu terjadi. Jagung tetap jagung, kentang tetap kentang. Baik akan hasilnya juga tetap baik. Jahat maka hasilnya juga akan tetap jahat. Mana? Mari Bapak Inang kita semakin melihat apa pesan rohani daripada firman Tuhan hari ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi memang pasal doding nai doding kon hita no kanai, kasih pasti lemah lembut. Mengucapkannya sangat gampang ya Bapak Ibu. Kasih pasti lemah lembut. Berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang Kristen. Semua orang tahu tentang kasih. Kalau dikatakan apa definisi kasih, nggak ada yang tidak tahu ini. Semua orang tahu. Karena kekristenan identik dengan kasih. Tetapi Bapak Inang, mengasihi seperti cara Tuhan, ini tidaklah mudah. Iya kan begitu. Karena kalau kasih kitanya HMH, aduh kan, nah, holong mengalup holong. Engkau mengasihi saya mengasihi ham. Engkau menolong saya menolong ham. Tapi apakah kita mampu seperti Tuhan Yesus? Aku mengasihi walaupun kamu membenci saya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Mari kita uji diri kita sendiri. Apakah ketika orang membuat sesuatu yang mungkin menjengkelkan, mengecewakan, menyakitkan, melukai hati kita, lalu kita mampu mengatakan kasih kepadanya. Uji diri kita masing-masing. Bapak Inang, di manakah kasih kita itu sebenarnya? Di manakah perbuatan baik kita itu sebenarnya? Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang dilakukannya. Jadi tidak seperti kata Lamser itu ya, manis di bibir tuh HP ganupan, tidak seperti itu. Iya. Karena itu, tapi wujud nyatanya itu terlihat dari perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama kita. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Karena kita telah diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Inang, kita selamat, kita menerima hidup kekal adalah semata karena kasih Allah. Jadi kasihnya di sana tidak kasih seperti semboyan saja. Tapi kasih yang nyata. Yang diwujudkan melalui perbuatannya sampai di kayu salib. Nah Bapak Inang, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mampu mengasihi orang lain yang melukai hati kita? Atau kita masih bersikeras mengatakan, sakit hatiku, sakit hatiku. Jadi masuk lagu itu ya, 1 kali kau sakiti hatiku ini, masih ku maafkan 2 kali. Tapi jangan. Iya, itukah kasih Kristus? Kasih Kristus adalah kasih yang lemah lembut. Kasih Kristus kasih yang mampu menyentuh setiap nurani manusia.
Maka hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada semboyan perbuatan baik itu, tapi kepada sikap di balik perbuatan baik itu. Jadi ulang hatakku maka tahun uhurhu lang. Hatakku maka holongi uhurhu manadikon. Ulang sonai. Tapi nyatalah, aku mengasihi, memang benar-benar ku kasihi. Memang nyata melalui perbuatanku. Bukan karena ajaran saja kita tahu itu kasih. Tetapi sampai kepada makna daripada perbuatan ajaran itu. Kalau Paulus mengajarkan jangan jemu-jemu berbuat baik, memang itu nyata dia lakukan. Dia sudah bosan dengan kehidupan lamanya Bapak Ibu. Tidak ada rupanya arti, tidak ada rupanya gunanya. Dia hidup di dalam kebencian, di dalam dendam, di dalam bagaimana membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dia sudah bosan itu. Dan dia mengetahui itu tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah mari berbuat baik. Baik terhadap orang yang berbuat baik, juga terhadap orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Karena itulah ciri khas orang yang mengikut Kristus. Lalu Bapak Inang, jemaat yang terberkati, perintah untuk berbuat baik itu sifatnya permanen Bapak Inang. Kan begitu ya, bukan melihat sikon, bukan musiman. Kan begitu. Ya ini hati-hati kita, ini kan mau minggu depan kita mau berpesta ulang tahun. Ya udahlah, ini kan mau pesta ulang tahun. Seminggu ini biarlah kulakukanlah yang baik. Jangan mengingat-ingat seperti itu, jangan melihat sikonnya, tapi teruslah, permanenlah. Tidak henti-henti untuk melakukan kebaikan, tidak jemu-jemu. Kalau dikatakan di ayat 10 itu, kepada semua orang dalam kondisi apapun, dan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa dikatakan itu Bapak Inang? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Artinya dari rumah kita lah dulu, dari sinilah dulu. Jangan keluar sana hebat, di dalam ini nggak tahu apa dan bagaimana dia. Tapi mari dikatakan dalam ayat 10 ini, karena kita sama-sama anggota kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus, mari kitalah lebih dahulu saling mengasihi. Seperti seorang petani yang telah menabur benihnya, ia tidak pernah berhenti bekerja, demikianlah kasih kita itu Bapak Ibu. Terus menerus, permanen. Artinya perbuatan baik kita itu nyata untuk membawa orang lain juga semakin terberkati. Jadi tidak ada motif yang negatif di sana. Kalau Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jangan juga berpura-pura, tapi marilah melakukannya, karena itu adalah panggilan Kristus. Karena itulah sebabnya kita juga memenuhi hukum Kristus. Maka Alkitab mengatakan selama masih ada kesempatan Bapak Inang, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang, berbuat baik kepada semua orang. Jadi meskipun Rasul Paulus menyampaikan hal ini sudah lebih daripada 2000 tahun yang lalu, tetapi ini sampai saat ini tetap akurat Bapak Ibu. Tetap menjadi pegangan kita. Hidup melakukan perbuatan baik itu adalah gaya hidup orang Kristen. Artinya sepanjang masa tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti. Berbuatlah yang baik, lebih baik dan terbaik semasih diberi kesempatan. Saya hitakan maka tahun hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuat baik Bapak Ibu. Kesempatan untuk mengampuni. Kesempatan untuk memahami, untuk memaafkan. Kesempatan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Jadi memang firman Tuhan hari ini luar biasa kepada kita ya Bapak Ibu.
mau mengatakan kepada kita seperti tema berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Age ise. Ulang koma beda-beda hok kita ten. Jadi memang sebagai manusia kita sering terjebak di sini. Kita sering tidak sadar kita mengasihi orang lain dengan memandang siapa dia. Iya. Anggo kira-kira songon na tarpatongah do goluh ni. Ai biar mai. Tapi anggo kira-kira lang nai mau sedah, mahua hujin ini kan. Iya. Tapi kasih itu tidak pernah memandang bulu. Mari kita juga menghidupi firman Tuhan hari ini untuk selalu hidup, untuk selalu melakukan perbuatan baik yang seturut dengan firman Tuhan. Halanya Bapak Inang, melalui firman Tuhan hari ini ada hal yang penting kita renungkan. Yang pertama, marilah kita untuk selalu hidup saling menolong, saling menuntun, saling memperbaiki, saling mengingatkan satu dengan yang lain kepada siapapun dan kapanpun, dimanapun kita berada. Ini tugas tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Lang salah kam paingat ko now, lang salah niombah paingat kon orang tua, lang salah jemaat paingat kon parhorja. Tidak salah itu. Karena melalui firman Tuhan hari ini, Paulus juga mengingatkan kita supaya saling menolong, saling menuntun, saling menegur, saling mengingatkan, tetapi dengan hati yang lemah lembut. Jangan dengan kemarahan, tetapi dengan hati yang lemah lembut. Dan melihat tepat waktu, melihat kondisi. Jangan di segala waktu, di segala musim, lantas kita mengatakan teguran itu kepada seseorang, tidak pas juga seperti itu. Kamu yang rohani pasti tahu kapan, di mana mengingatkan seseorang itu. Jadi tugas kita bersama. Yang kedua, mari kita bersama-sama Bapak Inang saling menguji pekerjaan kita sendiri. Iya. Nggak usah dilihat-lihat pekerjaan orang lain. Nggak usah dinilai-nilai pekerjaan orang lain. Nggak ada hak kita untuk menilai pekerjaan orang lain. Tapi dikatakan dalam nats ini, mari kita menguji pekerjaan kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan. Dan kita tahu konsekuensi apa yang sudah kita lakukan. Dikatakan dalam nats ini, yang menabur baik akan menuai yang baik. Itu konsekuensinya. Jadi mari kita menguji pekerjaan kita sendiri tanpa pernah melihat, menilai, mengklaim pekerjaan orang lain. Karena apa Bapak Inang? Karena demikianlah cara hidup kita sebagai orang Kristen yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan kita. Lalu yang ketiga, hal yang sangat-sangat dan tidak boleh diabaikan adalah jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Lakukan setiap kesempatan dengan hal-hal yang baik. Karena itulah tugas tanggung jawab kita. Dan yang terakhir Bapak Inang, hidup ini adalah kesempatan, kata lagu itu Bapak Inang. Lagu yang sangat viral. Oleh karena itu, lakukanlah kesempatan itu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Maka firman Tuhan hari ini akan membungkus, akan menutup segala kekurangan baik yang ada pada diri kita, baik juga kepada orang lain. Kasih inilah menutupi segala-galanya. Kasih akan menolong kita untuk memahami, mengerti akan orang lain. Amin. Martong Komahita. Terima kasih Bapa di sorga, oleh firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kasih, untuk selalu hidup berbuat baik terhadap semua orang, tanpa kecuali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami juga boleh berdampak di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Bapa, izinkan waktu ini kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu mengajar kami untuk bagaimana kami bersikap baik terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, dan juga terhadap
orang lain yang bahkan juga yang tidak menyenangi kami. Kami percaya melalui firman-Mu hari ini Tuhan, kami memahami bahwa tugas tanggung jawab kami adalah berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat Tuhan, baik dari anak kecil, remaja, nama Poso, Bapak Inang yang sudah lanjut usia, dan juga Inang Naomi. Tuhan, kami percayakan kehidupan jemaat-Mu GKP Harapan Indah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami, sehingga kehidupan kami selalu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa Bapa buat semua para pelayan Tuhan, baik guru sekolah minggu, pengurus seksi, calon samas, calon sintua, samas dan sintua, bahkan juga Bapak Perhangir kami beserta keluarga, Bapak Wakil Perhangir beserta keluarga, Bapak Sekretaris Jemaat kami beserta keluarga, dan Bapak Bendahara Jemaat kami beserta keluarga. Mari Tuhan Yesus, Engkau semakin memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka juga boleh menjadi pelayan Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, dan selalu mau saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami percaya Bapak, ketika kami terpanggil menjadi hamba Tuhan, kami juga selayaknya hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, baik itu pekerjaan mereka, harapan-harapan mereka, kesehatan mereka. Biarlah Tuhan jemaat-Mu semakin melihat bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami membawa harapan besar daripada jemaat-Mu GKP Harapan Indah, di mana pada tanggal 10 Juli yang akan datang adalah hari yang sangat bersejarah. Pesta ulang tahun GKP Harapan Indah yang ke-9 tahun. Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau mengetahui kerinduan yang amat dalam dari hati para jemaat-Mu ini. Tuhan, kami percaya bila Roh Tuhan berdiam dalam diri kami, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang mengajari kami, maka sekecil apapun yang sudah kami perbuat dalam kehidupan bergereja di jemaat-Mu GKP Harapan Indah, ini sangatlah berarti dan tidak menjadi sia-sia. Maka ajar kami Tuhan untuk selalu saling merendahkan diri satu dengan yang lain, untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, tidak melihat-lihat kesalahan orang lain, apalagi menghukum, menghakiminya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap rangkaian acara yang akan diadakan pada tanggal 10 Juli nantinya. Engkau memberkati setiap panitia, bahkan seksi-seksi yang sudah berlelah-lelah mengerjakan pekerjaan tugas tanggung jawab mereka, supaya apa yang kami harapkan pada tanggal 10 nantinya, Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berharap untuk semua para donatur, untuk semua para undangan yang sudah menerima undangan khusus. Mari Tuhan Yesus, Engkau membuka hati mereka, untuk mereka juga boleh dengan sukacita, damai, sejahtera yang daripada-Mu menghadiri undangan tersebut. Dan biarlah mereka juga dengan sukacita Bapa mau berbagi berkat yang mereka terima untuk boleh memberikan kepada jemaat-Mu GKP Harapan Indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan cuaca pada tanggal 10 ini Bapak. Engkau memberikan cuaca yang baik, yang adem, segar, supaya semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kepada para pimpinan sinode kami yang mungkin juga boleh hadir, undangan kami yang jauh daripada tempat ini untuk boleh hadir, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berdiam dalam diri mereka, yang menuntun mereka, yang membukakan hati mereka, supaya mereka juga dalam sukacita penuh untuk bersama-sama jemaat-Mu GKP Harapan Indah ini bersukacita dalam perayaan ulang tahun ke-9 tahun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau dan rindu Tuhan dengan diadakannya perayaan hari ulang tahun yang ke-9 tahun nantinya. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, semua hutang-hutang daripada jemaat-Mu,
tanggung jawab, kewajiban daripada jemaatmu boleh terselesaikan dengan banyak berkat yang mungkin juga Tuhan kirimkan lewat orang-orang yang layak memberikannya. Mari Tuhan Yesus berkati setiap pekerjaan para jemaat Tuhan, para undangan Tuhan, supaya mereka juga boleh berbagi untuk jemaatmu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga memohon untuk hari ini Tuhan, diadakan gladi kotor Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga JR kotor hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami mau memberikan waktu, hati dan pikiran kami untuk bagaimana kami bersama-sama melakukan pekerjaan yang baik ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini Bapa, dan ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di dalam Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan, dan kami layak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita. kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup di
kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat
Pergilah sebab Tuhan telah menyatakan kepada kita apa yang baik dan berkenan kepadanya, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan, teguh berpegang pada firman-Nya, dan hidup dalam kerendahan hati. Tunaikanlah tugas pelayananmu dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa bersamamu dalam melakukan segala pekerjaan yang baik. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat duduk kembali. Oras mabat na ganupan. Salo malas surtene. Bani na rupita ganupan malas nyuhur bani siang nerion. Piga-piga perlu pada sekanami na perlu be dasma salaman salam pimpinan sinodi KPS subata ganupan. Bani tonggota buih haganup biar mardalan. On sada malas nyuhur rubata kuria KPS Harapan Indah. Baru na paduahon totu domuhubani rencana perayaan huta ase sadarion domuhubani tugah-tugah nadopi padas hubat taganupan anggo buhi sampai sore may ito kana itu anggo mangan doma ibain panitia makan siang ase urut ibay kita urutan ni acara tahun jana domuhubani acara tahun Eporus sengaja do ia Sabtu pagi menjelang siang. Roh asibui berbual-buali pako kita. On sada malas nyuruh bata ase panitia peholi ase langsung isiapkan tempat ni insantika makon inang di dosi dia. Ay mamalas nyurta siol berbual-buali pako kuriata. Jana aido na hupadas bani sinuli bolon ke KPS. Ase adong marhite sinuli bolonon etika karakter ke KPS. Jadi sada malas ni hurdo kuria taon jana aido hupada subani kuria ganupan. Ase adong etika pakon karakter ke KPS. Maay. Marsahap makon marpambahenan ibagas turunyo. Jadi lang adong bihuli parharapan doon na marah-marah gi. So kung na emosi-emosi lang adong biyay. Halani hita mambahen model use. Bani sudir bulu. Ay padas. Ase haganupan hape tarida persekutuan ay. Na jana bani sudir bulu nai an malas nyur dong mahubata. Pergumulan ni seluruh GKPS na dong Indonesia on kehadiran untuk beribadah, pertemuan, sermon, pakon legal. Jadi on masonari masalah KPS. Jadi kalau may boto kita kan tutu ulang mau mayan tadi kan itu. Asik ke tingkat kehadiran PBI tingkat ituru di 50% statistik di KPS. Ngiri dudang go 5 tahun nari mah aku may KPS onang go. Ida kita bani statistika. Jadi on tanggung jawab pakon tonggo ni pandita penginjil pakon majelis jemaat. Jadi ulang di majelis jemaat on malas-malas. Surah aku yang malas anggo majelis jemaat ni malas. Pandita bilang bibi malas-malas. Ini hagaru bendo. Jadi on ase iboto kita sonari GKP jadi malas urta. Bahat holi pada subat pasal sinodi bulun KPS. Tapi
adong panorangnya. Alani adong do piga-piga holi tambahan do mubani tata gerijata. Jadi malas uhur bani hamba ni kuriat tagi kapas sarapin da perutan sinundu bulu. Tentu kita perlu beda poton berita kan itu. Jadi terima kasih ma bani haganu pantong kota jana domba das salam ni pimpinan Sidodeta. Baru on holi ulang lebih mula kita atap sonah holi panitia atap mangadu itu lebih kan lang ibu kita ma ase holi panitia marsahab na siya sonahado teknista bani Jiarton halai panitia resoto kinari roh ia do memimpin Jiarta holi ase bui holi bani hari hai Yarusita undangan domadas 24 kakak jadi yang gue 24 lalu kepala mai tapi target tamaningon 50 sedang hujajaki PC atap kita adong na yanggap kita boy sebagai undangan asip juga kita hubani panitia asip pada kita hubani sidia asiro bani ahado kurannya ulang tahun tay. Jadi MC tapi Aima Anna Purba anggo gati kita menuntut TPG Vice President PT Kereta Api Indonesia Anna Purba jadi gati do masih tipe pakon sekretaris Sersokta jadi memang doma ipersiap pun kita sedemikian rupa jadi malah suhur bani minggu naroon ase kita pemar semangat ma belum hujai. Anggun ini panitia nokan seksi IT ta baru 80 itu halak na mendaftar. Bani budget ta maningon mar 120 paling tidak hadir. Ai kita do marmalas nur kan ai do. Ulang holi bahatan naro daripada kita. Kita do na marmalas nur kan ai do. Jadi ase bok kita bagas tonggo boy diar hagaduk mardalan piga-piga pandita holi do bani undangan ni rombongan ni Eporusta langsung kita ijai ase baik kita masada natongon marmalas nyur bani perayaan ulang tahun jadi Aima jadi mungkin holi IT pakon IT taai mungkin roh doli sore on asibui dapat secara konsep haganupan acara baru bani tanggal sia on sedang usahon anggo boy sore hita mulai maji arjai ahado drop ahado ini si dia bagian latar nih beholi mulai konsep haganupan duma anggo hui dah humbani statistik 10% doma persiapan tai sonario sisa 10% nari anggo hida statistik latihan ta fragmen tari taur kantoria undangan kita na boy hadir i totalize secara statistik 10% jadi harap uhur bani hari ha boy genap ay 100% jana ay mahape malas diurta. Nah terakhir tunggu kita ubani Tuhan mundur ma pembayaran pinjaman tahuban yang kota kuliah on pergumulan dotar lebih hubaku PMJ jana hupatuga hubata ganupan ulang pala mabiar kita pasti anggo dop mapan orang ni HP iberi Tuhan ubanta tunggu kita habis selesai pesta langkung may tutup kita au sebagai porhanger pakon PMJ pakon majelis hita haganup anggo i tangar hita tintinokan janji imanta baru sekitar 40%. Artini adong dope 60% nari nasihol iberi hita ubani Tuhan ta. Jadi malas mohurta ulang etek pangapta tetap semangat alani haganupan kegiatan na adong ikurion
PHMC dua ganupan bertanggung jawab. Anggo sihol adong sukunan nasiam, anggo adong nahurang pas, patugan nasiam, ubah di PHMC. Jadi ulang adong na tersembunyi, halani sonon madiarni kudiata bani panorangon. Ubah di nasiam, panitia sonahado do marancangan do muhubani acara ta siangon. Adong sihol patugan nasiam, asiberenay panorang. Orang Sumbata Ganupan. Terima kasih nak kaneh dema ipa buah Bapak Porhangertah mengenai panjang lebar rencana peringatan ulang tahun Gereja tanggal 10 Juli. Jadi saya dari panginduhan nami Hugomo Subani Hita Ganupan. Sesuai data jemaat Kuria GKP Harapan Indah, minta tolong kerjasama holi antara sekretaris panitia, pokoknya sekretaris jemaat tidak Haganupan, bila mana adong dope anggota jemaat na terdaftar tapi belum mendaftar, paling tidak asik konfirmasi. Batas waktu pendaftaran untuk laporan hotel iberahan nami sampai hari Selasa maksimum. Jana izai maholi ibayarhon Haganupan biaya nomor pertemuan ubeni acara untuk ulang tahun Gereja Jata. Jadi hubungi anggota jemaat pengen halami Haganupan AC idaftarhon madirini daftar kita keluarga tak halani i gerejaon hari Minggu tanggal 10 Juli tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan. Jadi Haganupan kita beribadah di tempat aima i Hotel Santika. Halani lumayan argado ijai biaya ni aima 200.000 per orang atau per kepala. Aido ase ipangindohon hanami sada kepastian aima idata mah Haganupan. Jana ini berlaku untuk kita dalam arti dewasa. Untuk sekolah minggu adong do ibadah ni secara Zoom hari Minggu sore. Kecuali sekolah minggu berambil bagian bertugas bani acara ai. Jadi jaima saya dapat hanami humbani panitia oleh kepastian humbani hita Haganupan. Mari sama-sama mendaftar. Daftar honda siapa keluarga diri atau anggota keluarga nak mengikuti ibadah ai asabai dapat hanami jumlah pasti ini. Aima namar pertemuan hujai namangihut mengenai acara soalnya Bapak Hanger memang siang on dipangin doang anak gue hita ulang adong namulak ijon mah hita mangan siang alani doma persiapkan inang bani RT untuk makan siang ala kadar ni jana salkuai holi mungkin ilanjut hon mah holi piga diskusi halani roh dokin nari pelatih musik Leroy kurang lebih sekitar jam 1 jam 2 roh do kinari aima nama ngisi acara aima si Kak Sumani Boru Purba roh do kinari rencana pemain biolani aima si Boru Silaban roh do kinari petugas IT roh do kinari usai Haganupan piga-piga termasuk sutradara jana ijon mah holi diskusi kita persiapan nahujai jana pengen doa nami hubat Haganupan halani on acara dari kita oleh kita untuk kita seminggu ke depan mudah-mudahan konsentrasi kita untuk memberi uhur tak pikiran tak jadi hampir setiap hari mah kita ijon menggodok on anggo adong hurang ni diar ni hurnami pabuan nasiam koreksi nasiam naha ase diar acara ton mardalan Haganupan na iusarahon ni hita jemaat GKP Harapan Indah Haganupan boy dapat terlaksana bani hari hak tanggal 10 Juli ay. Jadi aima ni hurnami benami mengenai anggaran dimana karena pabuah Pak Porhangerta jana tetap hanami bagi panitia pe mangindohon bani hita Haganupan saya support kita ma acara on holi. Terima kasih Pak. Ya, dia terima kasih bani panitia tadi malah suhur pas tuan hita Haganupan.
Domasalo sa ibadata, ase hubay na siyam si Partugas, maju lobe, ase marsu salaman hida. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.